Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Torik dengan NIM 235228897 SV23809. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai activity dan intent pada pengembangan aplikasi Android dalam Android Studio. Activity dan intent merupakan komponen penting dalam pengembangan aplikasi Android dalam menggunakan Android Studio. Activity merepresentasikan satu layar dengan antarmuka pengguna dalam sebuah aplikasi. Sedangkan intent merupakan mekanisme untuk menghubungkan berbagai komponen aplikasi, terutama untuk berpindah antar activity. Penggunaan activity sendiri melibatkan pembuatan layout XML untuk tampilan dan kelas Java untuk logika. Sementara intent digunakan untuk memulai activity baru, seperti mengirim data antar activity atau memicu aksi sistem seperti membuka browser atau kamera. Dalam aplikasi yang telah saya buat, di sini saya telah membuat 3 activity utama, yaitu berupa activity login, activity register, dan activity utama atau tampilan mendukung homepage. Di sini saya telah membuat 3 XML, homepage, activity, dan register. Di bagian XML atau user interface di bagian login, di sini terdapat satu text view untuk judul aplikasi, kemudian 2 edit text untuk pengguna menyebutkan username dan password. Kemudian di bawahnya lagi terdapat text box dan tombol berupa password. Kemudian di bagian bawah terdapat tombol untuk login. Nah, di bawahnya lagi terdapat tombol untuk melakukan register. Kemudian di halaman register ini terdapat satu text view untuk judul, kemudian satu edit text dengan input type text, satu edit text dengan input type email, satu edit text dengan input type phone atau number, satu edit text dengan input type text password. Kemudian di sini juga terdapat checkbox. Kemudian di bawahnya terdapat button. Dan di bawahnya lagi terdapat tombol untuk login. Dan di sini terdapat button untuk melakukan register. Kemudian di halaman homepage dapat text view, di mana yang paling atas merupakan judul. Kemudian di garis pertama kan di bagian ID dengan TV username dapat menampilkan username sesuai yang diinput pada halaman register, dan email dan juga phone akan menampilkan nilai yang telah diinput oleh pengguna di halaman register. Kemudian untuk logika pada aplikasi ini, terutama pada main activity atau halaman login, di sini terbungkus dalam kelas main activity, kemudian membuat beberapa variabel private seperti dengan ID yang telah terdapat pada XML sebelumnya. Kemudian beberapa variabel tersebut diinisialisasi tampilannya. Kemudian di sini terdapat fungsi set on click listener pada tombol login, di mana ketika tombol diklik dan di sini membuat 2 variabel berupa username dan password dengan nilai mengambil dari nilai text view edit text mengambil nilai edit text dengan ID @username dan @password. Kemudian di sini terdapat pengecekan, di mana ketika username dan password kosong,
maka akan muncul tos berupa perintah silakan masukkan username dan password terlebih dahulu. Kemudian jika keduanya tidak kosong, maka akan mengambil data username dan password dari halaman register. Kemudian di dalam ini terdapat pengecekan lagi. Ketika username dan password yang telah diinput dari halaman register telah sesuai yang diinputkan di halaman login ini, maka intent akan mengarahkan halaman activity atau halaman login ini ke halaman homepage. Kemudian jika username dan password salah, maka akan muncul tos berupa username dan password tidak sesuai. Di sini terdapat on-click listener juga pada tombol register, di mana ketika tombol diklik, maka akan mengarahkan halaman dari halaman main activity atau login ke halaman register page. Kemudian di logika register page seperti biasa, di sini telah terdapat kelas register page dengan beberapa pembuatan beberapa variabel sesuai dengan ID pada halaman ID pada file XML, kemudian melakukan inisialisasi. Kemudian di sini terdapat on-click listener pada button register. Kemudian di sini membuat sebuah string yang berisi nilai yang diambil dari edit text yang telah diinput oleh pengguna ditampung dalam variabel-variabel tersebut. Kemudian di sini juga ada pengecekan ketika username, email, phone, dan password tidak diisikan atau semua dan salah satunya kosong, maka akan muncul tos berupa silakan mengisi semua kolom terlebih dahulu. Kemudian jika salah atau semua kolom telah terisi, maka di sini membuat save reference yang berfungsi untuk menyimpan data dari hasil inputan pengguna. Di sini mengambil nilai yang diinput oleh pengguna dari variabel username, email, phone, dan password, kemudian disimpan dalam string berikut. Kemudian selain itu, ketika tombol button register diklik dan semua komponen telah diisi, maka akan mengarahkan halaman login. Kemudian terdapat on-click listener juga pada ID TV login atau tombol login, di mana ketika tombol diklik akan mengarahkan activity dari halaman register page ke halaman main activity atau login page. Kemudian di file homepage, di sini terbungkus dalam kelas homepage dan membuat sebuah variabel text view dengan ID seperti pada file XML-nya. Kemudian di sini menginisialisasi tampilan dengan mengambil ID dengan menampilkan pada ID berikut. Kemudian di sini terdapat kode untuk mengambil data yang telah tersimpan sementara dari save reference, di mana akan menampilkan username, email, dan password dari value yang telah diinput sebelumnya yang tersimpan dari save reference. Kemudian nilai dari save reference tersebut ditampilkan di text view dengan menggunakan kode berikut. Dan langsung saja kita menjalankan aplikasinya. Nah, di sini selamat menjalankan aplikasinya dalam emulator. Dan di sini kita di awal
register terlebih dahulu. Username dan password telah diketahui dan tersimpan dalam save preference. Sini di teks email akan tampil tombol add berikut pada keyboard utama, dan jika diklik dengan phone akan muncul number dan set password. Ini kita klik register, maka akan pindah ke halaman login. Dan kita menyebutkan seperti yang telah kita buat di halaman register, username dan passwordnya. Dan klik login, maka halaman homepage akan menampilkan username, email, dan password sesuai dengan apa yang telah diinputkan pada halaman register. Kita coba mengklik tombol register, maka akan tampil menuju ke halaman register. Kemudian kita mengklik login, maka akan menuju ke halaman login. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.